Ya, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang perakitan PC menggunakan IT Essential Virtual Desktop dari Cisco. Untuk teman-teman yang belum punya, bisa di-download dari ini ya, Google, ketik aja IT Essential Virtual Desktop. Saya jelaskan sedikit tentang aplikasi ini. Aplikasi ini adalah perakitan PC virtual. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba merakit PC tapi tidak punya alatnya, bisa menggunakan aplikasi ini. Walaupun ini udah keluaran lama ya, dari 2007. Ya, buat teman-teman yang udah download, nanti filenya akan berbentuk RAR seperti ini. Nah, teman-teman tinggal ekstrak, nanti akan muncul foldernya, teman-teman buka. Terus teman-teman lihat di sini ada file namanya index, bentuknya HTML. Nah, buat teman-teman yang ingin running programnya, bisa di running dari ini ya, dari file index.html-nya. Tapi buat teman-teman yang running, saya sarankan jangan pakai Chrome ya, soalnya kalau pakai Chrome dapat dilihat bahwa ada Flash Player diblokir, jadi udah nggak bisa ngerunning pakai Google Chrome lagi. Buat teman-teman yang mau running, teman-teman klik kanan, terus open with Microsoft Edge. Nah, teman-teman buka. Nah, teman-teman select for Adobe Flash, tekan, terus allow once. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, di sini tampilan awalnya ini ya, dijelaskan tentang ini aplikasi apa, terus bagaimana caranya, ada fitur learn, test, dan explore. Ya, learn itu kita akan dipandu untuk merakit PC oleh program. Ada banyak ini ya, perangkat-perangkatnya untuk dipasangkan seperti CPU, thermal pass, heatsink, dan lain-lain. Ini seperti kita akan dipandu untuk posisi yang benar bagaimana sih untuk ngerakit PC itu, mana yang benar. Ada juga untuk explore mode, ya kita bisa lihat Haris itu tampaknya dari depan bagaimana, dari belakang gimana, dari bawah. Nah, ini di skip aja. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada loading data. Ini menampilkan bahwa program ini error sebenarnya, belum bisa di running. Tidak seperti tadi kan, lihat di sini kosong. Kalau teman-teman lihat di help ini ada tampilan motherboardnya, ada tulisan-tulisan di sini. Nah, ini teman-teman close aja, close. Teman-teman buka control panel. Teman-teman lihat di sini ada flash player, teman-teman buka. Ke bagian advance, pilih trust location setting. Nah, tekan add. Teman-teman buka folder yang tadi di mana teman-teman mengekstraknya. Terus teman-teman copy. Teman-teman tempelkan di sini dan confirm. Lihat, sudah ya, sudah masuk. Di close aja. Nah, teman-teman coba buka lagi dengan Microsoft Edge-nya. Ini ditekan allow. Nah, ini di skip aja ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan, di sini udah ada tampilan PC-nya, ada tulisan-tulisannya. Nah, di bagian learn ini kita akan dipandu untuk merakit PC oleh sistem. Lihat ya. Misalnya gini. Ketika saya menarik murnya, akan terlihat bahwa di mana harus kita memasang mur ini. Ini untuk teman-teman yang ingin mempelajari tentang perakitan PC tapi belum paham.
Nah, untuk yang bagian explore, ini akan dijelaskan tentang apa sih itu power supply, bagian-bagian dari dalam PC ini. Ada optical drive, power supply, ada heatsink, ada video adapter card, dan lain-lain. Ini buat teman-teman yang ingin mengetahui fungsi-fungsi dari perangkat-perangkat yang ada dalam personal komputer. Nah, saya akan mengajarkan teman-teman pada bagian test. Nah, pada bagian tes ini tidak sama seperti learn tadi. Bisa kalau kita buka learn ya. Dapat lihat bahwa tampilannya sama pada bagian sini. Tetapi bila kita menarik perangkat-perangkat yang akan dipasangkan, dapat terlihat bahwa ada garis-garis kuning seperti tadi. Seperti tadi garis-garis kuning adalah panduan dari program untuk mengajarkan kita tentang perakitan PC. Nah, karena saya ingin mengajarkan teman-teman, maka saya akan menggunakan test. Nah, pada bagian tes ini dapat lihat bahwa ketika saya mengambil power supply, tidak ada garis-garis kuning seperti tadi pada bagian learn. Sehingga buat teman-teman yang ingin mencoba merakit PC tanpa bantuan, bisa menggunakan fitur tes ini. Nah, di sini ada fitur rotate ya. Ini untuk memposisikan perangkat agar terpasang dengan benar. Untuk pemasangan power supply sendiri, posisinya seperti ini ya. Untuk colokannya itu berada di pada bagian bawah. Bila teman-teman merasa ini sudah pas, silakan teman-teman tekan arah panah ke bawah ini. Kemudian bila sudah, teman-teman masukkan murnya. Nah, ini ada tampilan motherboard. Pada motherboard kita akan memasang banyak perangkat seperti RAM, CPU, heatsink, dan lain-lain. Ya, pada pertama akan memasang RAM dulu ya. Kita pasangkan RAM. Ya, slot RAM ada pada bagian ini ya. Ini ada slot RAM yang berwarna biru ini. Kita pasangkan RAM pada bagian ini. Untuk pemosisian RAM, pada bagian ini, bagian-bagian hitam ini berada pada bagian depan, dan dapat dilihat bahwa cekungan-cekungan pada bagian ini harus teman-teman sejajarkan dengan cekungan yang ada di bawah slot ini agar RAM dapat masuk. Bila teman-teman rasa sudah pas, teman-teman tekan arah panah ke bawah ini. Nah, setelah memasang RAM, teman-teman kunci agar RAM terpasang dengan benar dan tidak goyang. Kemudian kita memasang RAM yang kedua lagi. Caranya sama seperti tadi, teman-teman paskan posisinya, dan bagian berwarna hitam ini berada pada bagian depan. Bila teman-teman rasa sudah pas, bisa dipasang. Ingat ya, jangan lupa untuk mengunci RAM-nya agar tidak mudah lepas. Nah, setelah memasang RAM, kita memasang CPU pada slot soket CPU ini. Untuk pemasangan CPU, teman-teman dapat lihat bahwa di sini ada cekungan seperti ini. Cekungan ini harus berada pada bagian kanan, sama seperti di bawahnya. Di bawahnya juga ada cekungan. Ya, teman-teman, bila teman-teman sudah buat seperti ini, bisa dipasang. Setelah dipasang, teman-teman tutup, lalu kunci. Setelah mengunci CPU pada soketnya, teman-teman pasangkan thermal paste yang berfungsi untuk mendinginkan CPU agar CPU tidak mudah rusak. Karena CPU apabila sedang bekerja itu panasnya akan tinggi sekali, sehingga dibutuhkan thermal paste. Juga dibutuhkan heatsink. Heatsink adalah pendingin dari CPU untuk membantu agar kerja CPU lebih lancar. Ya, teman-teman pasangkan di atas CPU. Bila sudah, teman-teman kunci, tekan pada bagian ini, teman-teman kunci, lihat ya ada 4 sisi. Nah, bila sudah terkunci, teman-teman colokkan pada motherboardnya. Ya, teman-teman pasang. Apabila sudah terpasang, klik install motherboard. Nah, motherboard akan dipasang dalam case PC-nya. Nah, untuk posisi motherboardnya dalam PC,
pada bagian prosesor ini teman-teman berada posisikan pada power supply, dekat dengan power supply. Ya. Bila sudah, kita pasangkan skrunya atau murnya. Nah, kita akan memasangkan NIC. Wireless. Nah, NIC, wireless, dan video adapter itu posisinya pada bagian berjejer ya. Di sini ada NIC, di sini ada wireless, dan di sini ada, kita pasang murnya dulu. Nah, di sini adalah video adapter card. Kita pasang murnya. Nah, sekarang kita akan memasang hard disk. Hard disk berada pada sisi komputer yang ini. Kita akan memasangkan hard disk pada bagian ini. Untuk pemasangan hard disk, kita memosisikan bahwa pada bagian putih ini berada pada bagian atas, dan bagian ini yang berwarna hijau berada pada bagian bawah. Posisi yang benar seperti ini ya. Kita pasangkan murnya pada bagian sini. Nah, kita akan memasang optical drive. Optical drive untuk membaca piringan kaset. Oke, kita posisikan. Dapat lihat sini bahwa ada tulisan DVD. Nah, teman-teman tinggal lihat saja. Apabila tulisannya sudah berada pada posisi yang betul, teman-teman tinggal pasang. Kemudian pasang murnya. Nah, sekarang ada pada bagian floppy disk. Sebenarnya pada personal komputer zaman sekarang, perangkat-perangkat seperti floppy disk dan optical drive ini sudah tidak ada ya, karena semakin canggih zaman, kebanyakan menggunakan seperti USB atau diunduh dari cloud, dari internet. Nah, teman-teman pasang murnya. Nah, pada bagian ini teman-teman akan memasang kabel-kabel dari power supply untuk dihubungkan ke dalam motherboard. Nah, teman-teman klik pada kabel ini, kemudian teman-teman pasangkan pada konektor ini, pada pin ini. Lalu yang ini pada bagian ini. Nah, bila semua sudah terpasang, teman-teman pasangkan kabel patah. Oh iya, maaf. Ya, pada bagian ini colokan dari power supply ini tidak hanya menghubungkan listrik ke motherboard saja ya, tetapi ke seperti hard disk, optical drive, floppy disk, semua dihubungkan.
Sekarang kabel patah, kita pasangkan kabel patah. Ya, ini kabel floppy disk ya. Kita pasangkan kabel floppy disk pada floppy disknya. Kemudian kabel patah pada optical drive-nya. Nah, sekarang memasangkan kabel SATA atau kabel hard disk untuk menghubungkan motherboard dan hard disk. Ya, untuk menghubungkannya teman-teman tekan ini ya, tekan kabelnya, kemudian teman-teman cari konektor. Nah, bila sudah ketemu, nanti akan arah panah kursor akan berubah menjadi seperti ini, tangan. Bila sudah berubah berarti posisinya sudah benar. Nah, sekarang kita masang case. Jangan lupa untuk memasang murnya. Nah, pada bagian ini kita akan memasang kabel-kabel konektor untuk perangkat-perangkat yang berada di luar personal komputer seperti monitor, kabel monitor, kabel keyboard, kabel mouse. Posisi kabel keyboard dan kabel mouse berjejer ya. Nah, sekarang masang kabel Ethernetnya dan wireless antena. Dan yang terakhir adalah kabel power. Kabel power ini kita hubungkan pada PSU yang tadi. PSU berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan listrik dari PLN. Ya, maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan. Nah, nampaknya tadi saya lupa masang kabel USB ya. Teman-teman pasangkan kabel USB di sini. Antena wireless. Dan terakhir ada kabel listrik. Nah, dapat dilihat bahwa kita berhasil merakit komputer ya. Ini adalah menampilkan bahwa output dari monitor. Nah, mungkin sekian saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.